Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kebisingan, cuaca, iklim, dan pencahayaan. Sebelum kami mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Ayu Fadilah, kedua Rizky Kinanti, ketiga Susan Ramawati. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Susan Ramawati, yaitu saya sendiri. Materi pertama yaitu kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia. Di sini, bising juga menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, dan ketulian. Atau ada yang menggolongkan gangguannya berupa gangguan auditori, misalnya gangguan terhadap pendengaran, dan gangguan non-auditori seperti komunikasi terganggu dan ancaman bahaya keselamatan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kebisingan menurut Buhari, diantaranya sebagai berikut. Kebisingan yang kontinunya dengan spektrum frekuensi yang luas, misalnya mesin-mesin dan dapur pijar. Kedua, kebisingan yang kontinunya dengan spektrum frekuensi yang sempit, misalnya gergaji sirkuler dan katup gas. Ketiga, kebisingan terputus-putus. Di sini, kebisingan terputus-putus adalah kebisingan di mana suara mengeras dan kemudian melemah secara perlahan-lahan. Misalnya, lalu lintas, suara kapal terbang di lapangan udara. Selanjutnya, yaitu kebisingan berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Di antaranya, bising yang mengganggu adalah intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. Bising yang menutupi merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung, bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, misalnya kata isyarat dan tanda tenggelam. Ketiga, bising yang merusak adalah bunyi yang berjenis akan merusak fungsi pendengaran, misalnya seperti speaker masjid ataupun speaker radio lainnya. Materi selanjutnya ialah kebisingan dapat dikendalikan dengan berbagai cara. Di sini menurut Chandra 2007, antara lain, yang pertama pengurangan sumber kebisingan, kedua penempatan penghalang pada transmisi suara, ketiga perlindungan dengan sumbat atau telinga. Di sini contoh kebisingan adalah pada ruang lingkup tempat kerja, seorang yang bekerja di sebuah perusahaan kubikel bersebelahan dengan karyawan lain yang kerap mengeluarkan suara keras saat batuk. Setiap sang koleganya batuk, karyawan ini terpaksa menghentikan panggilan telepon atau pekerjaan apapun yang sedang ia lakukan karena merasa terganggu. Selanjutnya yaitu cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu saat di tempat tertentu. Kondisi cuaca senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Cuaca yang terjadi di bumi disebabkan karena adanya perbedaan suhu serta kelembaban antara satu tempat dengan tempat lainnya. Cuaca ini juga dipengaruhi oleh berbagai hal yang terjadi di angkasa, misalnya adanya angina matahari. Kemudian, sebagian besar individu yang terpapar pada suhu lingkungan yang cukup tinggi melaporkan ketidaknyamanan. Begitu juga individu yang terpapar pada suhu cukup dingin. Mungkin juga melaporkan bahwa mereka mudah tersinggung dan mungkin orang lain merasa tidak senang. Beberapa psikolog meyakini adanya hubungan antara suhu udara dengan kecenderungan perilaku seseorang. Suhu udara yang panas misalnya dipercaya sebagai faktor pendorong munculnya agresivitas. Pada musim-musim tertentu seperti musim panas atau musim kemarau, emosi seseorang akan lebih mudah meledak-ledak dan kecenderungan agresivitas semakin tinggi. Banyak kebangkitan politik, pemberontakan, dan revolusi terjadi pada bulan-bulan yang panas. Unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca itu ada 3. Yang pertama ada suhu atau temperatur udara. Tiap-tiap wilayah tertentu itu memiliki suhu atau temperatur udara yang berbeda antara satu sama lain. Yang kedua ada tekanan udara, yaitu merupakan suatu gaya yang timbul karena keberadaan berat lapisan udara yang mana tekanan tersebut dapat berubah. Dan yang terakhir kelembapan udara, merupakan jumlah kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu iklim.
Iklim merupakan kondisi yang sudah menjadi bahasan publik, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Pemanasan suhu atau temperatur ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi CO2 dan gas rumah kaca lainnya, akibat dari perilaku manusia itu sendiri. Ancaman yang nyata terkait dengan perubahan iklim secara langsung maupun tidak langsung khususnya akan lebih terasa dampaknya pada keberadaan negara berkembang maupun negara kepulauan. Kemudian, keyakinan yang tinggi terhadap adanya perubahan iklim saat ini dilandasi oleh pengetahuan serta kondisi yang dirasakan secara langsung oleh responden. Para responden menyatakan bahwa kondisi cuaca yang dianggap tidak menentu, suhu menjadi lebih panas, kualitas udara menjadi buruk, frekuensi hujan meningkat, kondisi yang mudah sakit. Misalnya, mencairnya es di kutub. Meningkatnya intensitas bencana merupakan beberapa gejala yang dirasakan dan dianggap sebagai bentuk efek adanya perubahan iklim saat ini. Selanjutnya yaitu pencahayaan. Pencahayaan didefinisikan sebagai jumlah cahaya yang jatuh pada sebuah bidang permukaan. Tingkat pencahayaan pada suatu ruangan didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja. Di sini, pencahayaan dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, pencahayaan buatan, merupakan pencahayaan yang memiliki sumber cahaya yang berasal dari alam, seperti matahari dan bintang. Matahari adalah sumber pencahayaan alami yang utama, tetapi matahari tergantung pada waktu, musim, dan cuaca. Yang kedua ada pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan diperlukan ketika sumber cahaya alami sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan pencahayaan. Jadi pencahayaan buatan tuh ada seperti lampu dari minyak tanah, dan lampu dari gas. Selanjutnya ada kualitas pencahayaan. Kualitas pencahayaan dapat dikategorikan melalui 3 pendekatan, yaitu bidang arsitektur, ekonomi dan lingkungan, dan terakhir kebutuhan manusia. Dalam bidang arsitektur itu, pencahayaan bukan berperan sebagai pelengkap arsitektur, namun telah menjadi bagian dari arsitektur itu sendiri. Keberadaan pencahayaan dapat mempengaruhi pengalaman ruang, estetika ruangan, bangunan, dan visual ruang. Ekonomi dan lingkungan. Pemilihan pencahayaan sangat dipengaruhi dari bidang ekonomi. Investasi pada lampu harus disebanding dengan biaya yang dikeluarkan demi mendapat tingkat efektivitas dan performa lampu yang sesuai. Yang terakhir ada kebutuhan manusia. Peran pencahayaan sangat penting dalam mengatur kemampuan untuk menangkap informasi sudut pandang visual dan juga jamak untuk melihat daerah di sekeliling. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.